Sate! Sate lo! Jangan gitu, kamu kayak orang beli sapi aja kamu. Di sini aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satenya masih? Baru mau buka. Baru pertama datang. Oh begitu, alhamdulillah. Iya, benar. Kepengen banget makan sate. Siko. Iya, terima kasih, terima kasih. Ustaz dari mana? Dari kondangan. Dari kondangan. Nah, saya perhatikan dari tadi cemberut aja di jalan. Ini Latia ini Cak Udang gendong ini aja. Kenapa? Ngedumel-ngedumel aja ya. Yang ngedumel kamu itu yang masa-masa sudah jalan nyantai. Tapi kok Ustadz kok baru ketemu di sini? Coba tadi Ustadz ketemunya di sana. Dari muter-muter no kelihatan Cak Uda udah dari Kamu jauh. kan bisa naik sama Ustadz. Mau diklaksoni kagak kedengeran ya Cak Uda ya? Kenapa? Diklaksoni kagak kedengeran ya? Nggak dengar, nggak tuh. Faktor Lagi asik ngobrol. Istri saya. Oh begitu ya. Subhanallah. Ini istrinya bener. Kenapa? Istrinya bener. Ya, Bos Dan. Ayo. Oh iyanya berat. Oh iya, katanya. Ada yang lain ya? Iya. Mulai dah tuh cemberut dah tuh Cak Uda ya. Mulai cemberut dah tuh ya. Ustadz dari kondangan mau pesen sate. Emang di Iya. kondangan nggak dapat makanan? Subhanallah, namanya kondangan hari besar Islam ya. Oh. Semua jamaah pada banyak banget. Itu berkah banget makanan. Pak Ustadznya kehabisan. Oh, Wah, kepengen banget. jamaahnya Diduluin jamaah. dulu Kita ya. dahuluin jamaah. Iya, benar. Belajar, ya udah jamaah yang lebih jauh daripada saya. Mereka lebih lama menunggu daripada saya. Iya, Udah biarin deh mereka deh. Iya. Pak Ustadz kan bisa beli di luar. Iya. Ngeliat Cak Uda. Iya, kita Rendah mampir hati dah. Mana ini yang Ustadz yang kayak gini Subhanallah. adalah Ustadz yang rendah hati. Amin. Tahu rendah hati. Wah gitu aja nggak ngerti. Jadi rendah hati itu maksudnya gimana? Maksudnya Enggak darah hatinya tinggi. ada di sini. Bukan, tensinya indah naik. Tidak suka marah-marah gitu Ustaz ya. gitu. Tidak suka ngomel-ngomel. Iya. Oh nunjuknya ke Ambo. Tidak suka. Ambo indah marah-marah. Ini ya, Indah. ciri-ciri orang rendah hati kan begitu ya. Subhanallah. Nih Cak Uda ya, Cak Uni nih ya. Kok jauh nih? Iya, ini Cak Uni. Ini Uni aja. Uni Aida. Oh Cak ya. Ini- Cak itu kakak ya. Cak itu beca. Oh Cak. Kacamatanya kayak Cak ya. Kaca. Kaca. Kaca maksudnya. Iya, semua orang itu perlu rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, itu ciri-ciri orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kesehariannya rendah hati. Kenapa? Dia sendiri setiap hari merendahkan dirinya di hadapan Allah. Orang yang rendah hati itu dia santun. Orang yang rendah hati itu dia baik sama orang. Gitu. Bu Banda itu semua. Orang yang rendah hati itu suami istri santun. Ambo lagi. Iya, orang yang rendah hati itu selalu menebarkan kebaikan. Ambo lagi. Orang rendah hati itu tidak sombong juga kan? Benar. Ambo banget. Bukan berarti orang yang suka makan hati ya. Suka makan hati nggak? Oh indah. Sate hatinya ada nggak? Oh indah Nggak ada. ada. Udah ada ya, tinggal sate ayamnya ya. Sate ceker ada. Oh, sate ceker boleh. Ambo semua yang disebutkan Ustadz itu ciri-ciri Ambo Bana. Subhanallah. Emang Ambo namanya kan. Tapi itu kamu namanya sombong. Orang rendah hati itu tidak sombong. Tidak Tadi Ustadz menunjukkan- yang bilang ke Ambo ini gitu. Jangan seperti Raja Namrud. Nah. itu kenapa? Oh. Aku masih di sini. Itu Jamrud. Ini Raja Namrud ya. Oh, Raja Namrud itu terkenal kesombongannya. Iya. Terkenal tidak rendah hati padahal dia sudah ditolong Allah sejak kecil. Ah, maksudnya ditolong Raja Namrud? Ditolong begini nih, kejadian besar. Ingat nggak film Titanic? Oh iya. Nah, kapal besar. Everything is awesome. Nah, sambil dikipas Bang, sambil dikipas Bang, sambil dikipas. Iya. Nah, kalau ingat film Titanic, kapal yang besar di zaman dahulu itu diperintahkan oleh Allah yang ribuan orang di dalamnya, diperintahkan kepada malaikat Ijrail, wahai Ijrail, ambil semua nyawa orang yang ada di kapal itu kecuali seorang ibu dan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Oh gitu ya. Semuanya dalam kecelakaan hebat meninggal dunia, diambil nyawanya oleh Itu Ijrail. Titanic itu. Iya, cerita ini gambaran, Oh, gambaran seperti cerita. Titanic Iya, gitu ya. seperti Titanic itu di sebuah lautan yang luas, hanya yang diselamatkan seorang ibu dan anak yang baru dilahirkan. Kemudian beberapa menit kemudian dapat lagi perintah si Ijrail ini dari Allah. Wahai Ijrail, ambil nyawa ibunya kecuali bayinya. Coba. Siapa yang menyelamatkan bayi itu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Bagaimana? Allah perintahkan langit, wahai langit,
Wahai matahari, kurangi terikmu, jangan sampai membakar kulit sang bayi. Wahai lautan, kau timang si bayi dalam kasih sayangmu. Tuh. Wahai makhluk-makhluk buas yang ada di lautan, jangan kau makan si bayi karena dia dalam pemeliharaanku. Kemudian diperintahkan seekor harimau yang baru saja melahirkan. Setelah anak ini terdampar di sebuah pulau, harimau, kau yang baru saja melahirkan dan menyusui anakmu, kau jemput si bayi di pinggir pantai itu dan kau rawat dia sampai besar. Coba tuh kasih sayang Allah tuh. Kalau kita nggak rendah hati dengan kasih sayang Allah ini, kita orang-orang yang sombong tuh luar biasa kasih sayang Allah. Kita dalam kandungan udah diselamatin Allah, kemudian udah besar diselamatin Allah, bahkan kita kagak diurus sama orang tua pun masih diselamatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatin Allah nggak tadi di jalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, diselamatin ya. Saya udah kuat ngangkut ini, Bos. Oh iya. Mekol-mekol kayak gini udah kuat, Bos. Nggak kuat ya, tapi dikasih kekuatan oleh Allah. Dikasih motivasi sama tetangga kita, Ibu Eren itu. Oh gitu ya. Pokoknya harus ngangkat. Tetep dah kuat. Nah, lo angkat tuh. Oh, jadi dimotivasiin sama Ibu Eren. Oh gitu Kan dia ceritanya. ngasih motivasi Oh, yang gitu. Oh, ingat ya, rendah hati. Rendah hati. Iya. Oh, gitu. Ya, gitu kan lebih asik ya kan. Kembali tadi ke cerita Iya. tentang si anak yang diselamatin sama harimau. Ingat lagi tuh film Tarzan tuh ceritanya Oh, tuh. iya, benar, Ya kan benar, dibesarkan benar. oleh makhluk-makhluk hutan kan. Iya, iya. Tumbuh menjadi laki-laki besar, dewasa dan berkembang menjadi laki-laki yang hebat. Iya. Suatu saat ada raja yang sedang lewat di pulau itu. Kemudian melihat seorang anak laki-laki gagah perkasa kok tinggal di hutan yang tidak ada manusianya. Diambillah anak ini dibawa ke kota. Akhirnya jadi pelawak senior. Oh, Zahi jadi pelawak seperti dia. Bukan Tarzan Sri Mulat. Oh, begitu ya. Akhirnya pemuda gagah ini menggantikan posisi sang raja. Menjadi raja yang hebat, yang kekuasaannya seluruh negeri, yang kita kenal sebagai seorang Raja Namrud. Oh. Tuh ceritanya. Tapi apa yang dilakukan beliau? Tapi kan Dikasih saya sayang Allah. Iya, silakan. Mau pesen berapa tuh? Oh iya, ngomong-ngomong, satu tusuk berapa? Ah, baru kali ini ada Ustadz cek. Satu tusuk, tapi tusukannya yang gede ya. Sate kambing guling kali ya. Ini. Kambingnya satu ngeliat porsi. ambo. Iya. Satu porsi 10.000 aja. Oh iya, boleh saya tawar 20.000 satu porsi? Satu porsi 20.000 yang betul, Ustaz. Iya, yang sekali-sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ucapkan syukur dong. Setiap waktu harus bersyukur. Ini kembali ke cerita Oh, iya. yang tadi. Raja Namrud yang dikenal dikasih sayang Allah sejak dia dilahirkan, disayang, diselamatkan, tapi sesudah besar malah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Coba, apa bedanya Raja Namrud sama kita sekarang? Saking sombongnya kita dan tidak rendah diri kepada Allah, diselamatin Allah dalam kandungan. Dilahirkan Allah dalam keadaan selamat, dikasih rezeki oleh Allah, kemudian kesehariannya mentuhankan hawa nafsu. Maksudnya gimana? Apa bedanya mentuhankan hawa nafsu dengan Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan? Coba. Diselamatkan Allah, kemudian dikasih sayangin Allah, malah dirinya mengaku sebagai Tuhan. Gila nggak tuh Raja Namrud tuh? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Nggak ke rumah sakit ya? Hadirin Cak Dure ini. Iya, Ustaz. Iya, tentu kita kalau melihat sejarah Raja Namrud, kembali lagi dia ketika sedang asik makan siang. Makan sate nih Raja Namrud. Raja Namrud ada sate juga. Satenya besar-besar. Pasti beli di tukang sate juga. Ya? Wah. Satenya lagi mikul datang jeep Datang. lewat mobil besar. Sedang asik makan siang, diperintahkan Allah seekor lalat untuk mengganggu makan siang Raja Namrud. Sedang asik makan, diganggu sama laler. Dikipas, lepas. Dikipas, lepas. Diperintahkan laler yang rada besar. Masuklah lalar itu ke dalam tenggorokan Raja Namrud, diobak-abik tenggorokan Raja Namrud. Detik itu juga raja yang sombong itu mati hanya dengan seekor lalat. Itu kalau orang sombong begitu. Kalau kita nih sombong nih, jangan-jangan ntar malam tidur digigit sama nyamuk demam berdarah, langsung masuk rumah sakit dan langsung meninggal dunia. Betul. Bisa aja kan. Nah. Ustaz ya. Jadi jangan sampai kita sombong di muka bumi ini. Kita diciptakan ini bentuk tubuh aja suruh rendah hati. Coba semua orang badannya begitu semua kan repot. Semua orang kan bisanya nunggu. Makanya kepala juga kan nggak diginiin. Iya, nggak begitu terus kan repot. Apalagi kalau hujan.
Jadi banyak sekali manfaat orang yang rendah hati itu. Selain tubuhnya sehat, wajahnya indah dipandang tuh. Coba lihat wajahnya coba. Kenapa? Kalau saya ada indah di bandang, Ustaz. Indah dikipas sampai anak ya. Subhanallah. Orang yang rendah hati itu banyak memberikan manfaat dalam kehidupannya sehari-hari, kepada keluarganya, kepada pasangan hidupnya, ya. Apalagi bersuami istri. Kan cobaannya banyak. Iya. Yang istri harus rendah hati, yang suami pun harus rendah hati. Karena keluarga itu kalau tidak dibimbing dengan rendah hati, maka selalu cekcok. Oh. Iya, istri maunya begini, suami maunya begini. Terus ciri-cirinya bagaimana kalau orang yang rendah hati? Ciri-cirinya dia suka mendengarkan. Oh, mendengarkan. Iya, jangan mau selalu didengarkan. Banyak orang yang omongannya selalu ingin didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Itu ciri-ciri orang yang tidak rendah hati. Menerima, sering mengucapkan terima kasih, sering mengucapkan minta tolong, walaupun hanya minta tolong ambilin gelas, tolong ambilin air putih, ya kan? Kalau kita perintah air putih dong, kan beda. Cirinya sangat sederhana sekali. Jadi dalam keseharian itu, orang yang rendah hati itu dia tidak menyombongkan dirinya bahwa segala sesuatu itu miliknya Allah. Kira-kira ini miliknya siapa, Cak? Kenapa? Ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Iya, bukannya miliknya si Cak Uda nih ya. Terima kasih. Kalau yang ini miliknya siapa? Nggak tahu. Milik Nggak tahu. bersama. Milik bersama. Subhanallah. Ya, kita semua miliknya Allah. Ya, jadi segala sesuatunya harus kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua orang Islam itu wajib mempunyai hati yang rendah hati? Wajib, karena itu makna ibadah salat. Itu menyuruh kita untuk supaya rendah hati. Mulai dari kalimat bismillahnya saja, coba kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita disuruh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, belajar dari satu ayat saja, keseharian kita nggak bisa sombong. Sama tetangga kita baik, sama keluarga, sama anak, sama istri, sama pasangan siapapun, kudu baik, harus berkasih sayang. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya orang itu ngejahatin saya, bagaimana masa rendah hati sama dia? Biarkan Allah yang membalasnya. Kita tetap berlaku baik dengan orang tersebut. Mau orang itu ngejalimin kita, mau orang itu menipu kita, mau orang itu menjalimi dengan bentuk yang kekerasan bagaimanapun, kalau kita percaya Allah menyaksikan itu, segala sesuatu yang tidak baik itu akan kembali pada orang tersebut. Justru kita harus berterima kasih kepada orang yang menjalimi kita. Oh, terima kasih coy, kamu sudah menipu saya. Kalau nggak kamu tipu, saya nggak bakal jadi orang sukses sekarang. Kenapa? Belajar dari ditipu, belajar dari difitnah, belajar dari dijolimi. Dari belajar itulah, karena kita mempelajari sikap rendah hati ini ada dalam diri kita, maka kita akan diberikan sebuah ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang hebat, yang santun di masyarakat. Loh, Pak Ustadz, Anda kan dijalimin sama dia, kenapa Anda tetap baik? Biar Allah yang membalasnya. Toh Allah yang menghadirkan dia ke kita sebenarnya nih. Kalau ada orang yang menjalimin kita nih, ya Uni ya, itu sebenarnya Allah ingin menghapuskan dosa kita. Contoh, pasangan kita hari ini tidak kita suka tingkah lakunya. Kenapa kita tidak suka? Karena ada satu dosa di diri kita yang Allah ingin hapuskan dengan cara diperlihatkan melalui pasangan kita. Kenapa kita tidak suka? Oh, ternyata pasangan saya seperti ini, jangan-jangan saya punya sifat seperti itu. Kalau kita menerima, memaafkan, maka di saat itulah dosa kita yang ada di diri kita ini diambil, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya, tidak orang banyak tahu loh yang begitu-begitu. Kalau rendah hati sama enggak sama rendah diri? Wah, rendah hati, rendah diri beda. Rendah diri itu kebanyakan minder. Oh gitu. Iya, orang yang rendah diri itu kebanyakan dia minder, belum apa-apa, tidak optimis dengan karunia Allah. Yang jaga kebun gitu kan, tukang jaga itu biasanya kan bapak minder itu. Atau bapak minder lain lagi ya. Oh ya, bapak mandor. Bapak mandor yang itu. Ada yang mudeng. Jauh banget mandor sama minder ya. Iya. Jadi antara rendah diri dengan rendah hati, jauh sebenarnya kalimatnya, mungkin kalimatnya rada sama ya. Iya. Orang yang rendah diri itu maksudnya dia menganggap dirinya tidak berharga. Bayangkan teh, kalau seseorang pribadi tidak menganggap dirinya berharga, itu sebuah kesalahan fatal yang harus dihukum
Kenapa coba? Dia dilahirkan Allah dari sekian miliar sel, yang jadi adalah dia. Dari semua yang berjuang menjadi seorang bayi, yang jadi adalah dia. Dia juara. Lahir ke muka bumi ini, dia sudah pilihan Allah yang terbaik. Kenapa dia rendah diri? Allah sudah milih dia. Allah sudah percaya dia, kenapa dia rendah diri? Ya kan? Artinya kita lahir ke dunia ini dengan peran-peran seperti ini. Juga pemirsa yang ada di rumah punya peran yang berbeda-beda. Jangan pernah rendah diri dengan potensi yang kita miliki. Kita berharga setelah berada di dunia ini. Berharganya apa coba? Kita sebagai wakil Tuhan. Ente sebagai wakil Tuhan, tukang sate, tetap dengan potensi tukang sate menyampaikan risalah agama Allah melalui sebagai tukang sate. Sebagai istri tukang sate harus coba menyampaikan bagaimana istri tukang sate yang baik. Begitu. Kasih minum deh. Wah, ya Iya. Mau minum dak? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang nuangin gue minum. Gue doain berangkat haji. Amin, amin. Amin ya Allah. Udah berangkat haji belum? Belum. Mudah-mudahan tahun depan ya.